Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dila Nurilahia dengan rekan saya Diviandini Azahra. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Deep Learning kelas A. Eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kami dengan judul penerapan Kris PDM pada sistem rekomendasi film. Sistem rekomendasi film merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan film yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem ini biasanya digunakan oleh platform streaming atau layanan film digital untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan efisien. Di sini kami menggunakan metodologi CRISP-PDM yang di mana metodologi ini banyak digunakan untuk membimbing proses pengembangan proyek berbasis data. CRISP-PDM CRISP-PDM memiliki 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap business understanding atau pemahaman bisnis. Pada bisnis objektif, pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam memilih film yang sesuai dengan minat mereka di tengah banyaknya pilihan yang tersedia di berbagai platform. Maka sistem rekomendasi film ini bertujuan untuk memberikan solusi yang memudahkan pengguna untuk menemukan film yang mereka ingin cari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna dalam memilih film yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna dalam memilih film dalam menggunakan metode clustering. Pada business understanding ini kita memiliki kriteria sukses yang di mana clustering model berhasil mengidentifikasi kelompok pengguna berdasarkan preferensi tontonan mereka, berdasarkan genre, aktor, sutradara, rating, atau ulasan. Kemudian yaitu collaborative filtering model meningkatkan keterlibatan pengguna dengan akurasi rekomendasi film yang sesuai dengan rating mencapai minimal 85%. Keberhasilan model ini diukur dari peningkatan preferensi pengguna rata-rata sebesar 10% dan peningkatan jumlah film yang ditonton per pengguna sebesar 5%. Maka efektivitas rekomendasi berbasis rating ini diukur dengan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 7%. Jadi keberhasilan akan diukur melalui peningkatan dalam retensi pengguna sebesar 5% dan peningkatan dalam ulasan positif pengguna tentang kualitas rekomendasi film. Kemudian itu ada tahap data understanding atau pemahaman data. Di sini kami mengambil data dengan dengan data ini terdapat eh, memberikan informasi yaitu ada movie ID, title, dan genre. Kita itu memakai dua data. Yang data kedua itu ada berisikan informasi mengenai user ID, movie ID, ratings, dan timestamp. Dengan analisis lebih lanjut, data ini dapat membantu memahami pola genre yang dominan, variasi kategori film, dan preferensi pengguna terhadap jenis film tertentu. Yang ketiga yaitu ada data preparation atau persiapan data. Pada tahap data cleaning ini yaitu proses yang bertujuan untuk membersihkan data dari data yang dapat mengganggu proses analis. Misalnya yaitu kayak menghilangkan nilai-nilai kosong pada kolom rating, score, votes, budget, dan gross, atau kita bisa menambahkan dan menghapus fitur-fitur. Nah, di sini ada fitur engineering, yaitu di mana pada tahap ini kita bisa membuat fitur tambahan yang dapat meningkatkan analisis. Kemudian yaitu ada encoding data kategori, yaitu untuk mengubah data kategori misalnya rating, genre, atau country ke dalam bentuk numerik, menggunakan label encoding untuk memudahkan analisis. Kemudian yaitu ada tahap scaling. Scaling itu tahap melakukan normalisasi pada kolom numerik seperti budget dan gross. Kolom numerik seperti budget, gross, votes, score, dan runtime telah dinormalisasi
menggunakan min-max scalar. Kemudian yaitu ada transformasi data tambahan. Transformasi data tambahan itu mengatur kolom tanggal untuk digunakan dalam analisis. Ini hasilnya dan modelnya nanti akan dijelaskan oleh Diviandini. Yang terakhir yaitu ada evaluasi evaluasi sistem. Pada RMSI atau root mean squared error dengan nilai RMSI sebesar 2,002 dengan rata-rata prediksi model memiliki deviasi sekitar 2 poin dari rating aktual. Mengingat rating film berada dalam rentang 1 sampai 5, error meleset jauh dari rating aktual. Evaluasi selanjutnya itu ada rekomendasi film didasarkan pada prediksi rating tertinggi untuk film yang belum ditonton oleh pengguna. Jika pengguna menikmati film yang direkomendasikan, modal dapat dianggap berhasil meningkatkan keterlibatan mereka, namun tetap tanpa umpan balik langsung dari pengguna, sulit memastikan apakah rekomendasi ini relevan dan berkualitas tinggi atau tidak. Selanjutnya yaitu eh, akan model akan dijelaskan kembali oleh Diviandini Azhar. Oke. Baik. Di sini karena kita akan menggunakan sistem rekomendasi film, itu tahap yang pertama itu kita bakalan mengunggah file dataset. Lalu setelah mengunggah dataset, kita memasukkan dataset, lalu dataset tersebut akan dibaca menggunakan Pandas. Lalu setelah dataset dibaca, dataset akan diunggah sesuai dengan kategorinya. Misalnya ini movies dan rating. Kita coba di sini. Coba. Di sini kita mempunyai dua dataset, yaitu data yang pertama adalah data dari movies, terus yang kedua ada data untuk ratingannya sendiri. Lalu kita masukkan. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, itu ada apa future engineering, yang dimana si future engineering ini digunakan untuk ekstraksi tahun dari kolom atau title movie tersebut. Lalu yang kedua ada hapus nilai yang tidak valid atau kosong. Ini untuk menghapus data-data yang tidak akan digunakan nantinya. Lalu yang kedua ada encoding data kategori, yang dimana si encoding data kategori ini digunakan sebagai label encoding untuk kolom genres. Dan dikodekan, diubah ke dalam bentuk numerik. Lalu yang ketiga ada scaling, yang dimana scaling ini digunakan untuk normalisasi pada kolom numerik, seperti budget, gross, rating, yang nantinya akan dinormalisasikan menggunakan min-max scalar. Lalu yang keempat ada transformasi data tambahan, yang dimana transformasi data tambahan ini mengkonversi dari time stub ke format data time pada rating yang akan diubah nantinya menjadi data time.
Nanti nah ini sudah dimasukin kan dataset yang rating dan movies. Dia akan muncul seperti ini. Ini untuk user ID-nya, ini untuk movie ID, ratingnya, rating dari filmnya, dan ini timestamp-nya. Ini movie ID, ini title, ini judulnya, dan ini genres dari judul tersebut. Nah, setelah kita jalankan yang kedua, itu akan muncul seperti ini. Ini preview sebelum preview movie dataset setelah Future Engineering. Lalu ini genre encoding. Lalu ini transformasi timestamp-nya. Dan yang terakhir itu ada preview dataset gabungan yang dari Future Engineering, encoding, dan scaling dan transformasi data tambahan itu akhirnya akan ada di preview dataset gabungannya. Lalu hasil ininya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada step data cleaning, yang dimana step data cleaning ini digunakan sebagai eh, mencari missing values-nya dan duplikat yang ada pada kedua datasetnya, lalu mengconvert dari timestamp ke data time di rating di file data dari rating DF, terus clean dan preview perubahannya, lalu menampilkan hasil preview dan informasi missing dari serta duplikat yang tadi. Lalu ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya, eh Future Engineering itu rekayasa fitur yang dimana memisahkan kolom genres menjadi fitur biner. Nah, nanti setelah itu akan menghapus kolom asli dari genres. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada title-nya, release code, release years-nya, decade. Ini juga sama seperti tadi, scaling fitur untuk normalisasi data. Kita menggunakan min-max scaler untuk normalisasinya. Lalu juga ada untuk menghapus kolom sementara atau kolom yang sudah tidak diperlukan lagi. Lalu akhirnya akan menampilkan beberapa baris dari dataset yang telah diperbarui. Setelah tadi dihapus dan diperbarui, lalu hasilnya akan seperti ini. Nanti ada user ID, movie ID, timestamp, rating score, rating years, dan lain sebagainya. Ya, akan seperti ini. Lalu ini eh, digunakan untuk membuat clustering, untuk membuat grafiknya dengan menggunakan elbow method. Ini untuk grafiknya, yang dimana nantinya akurasi clustering yang pada data rating ini akan di akan dan telah dinormalisasikan dan menunjukkan hasil segmentasi yang besar, yaitu 0,842. Lalu selanjutnya ada kolaboratif filtering dengan SVD dengan angka implementasinya, yaitu kita akan membangun matriks pengguna item dari dataset, yaitu pengguna di baris, film di kolom dengan rating sebagai nilai. Dan algoritma seperti SVD, yaitu Singular Value Decomposition, untuk mendekati matriks dengan dimensi yang lebih rendah. Ini untuk memprediksi film untuk pengguna berdasarkan nilai metrik hasil dekomposisi. Nah, ini adalah cara-caranya dari kolaboratif filtering dengan SVD. Ini kita akan bisa mengetahui ini setelah nantinya akan jadi prediksi rating film tersebut, gitu. Nah, seperti ini hasilnya ada top 10 movie recommendation
Lihat, ini hasil akhirnya. Lalu untuk selanjutnya juga masih sama. Juga masih sama. Lalu untuk yang terakhir, ketika semuanya telah digabungkan, nantinya kedua dataset ini akan dimuat, dataset yang dari movie dan rating ini, lalu digabungkan. Lalu setelah digabungkan, mereka akan dihitung rata-rata untuk rata-rata ratingnya untuk setiap filmnya, dan diurutkan film berdasarkan rating yang tertinggi. Lalu ini adalah hasil setelah dihitung rata-ratanya. Jadi film Belle ini, ratingnya eh 5,0, yaitu ada pada jajaran nomor 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai model dari sistem rekomendasi film. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Devia Dini Zahra. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.